Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Ubaldus, Santo Yohanes Nepomuk, Santo Simon Stok, Santo Andreas Bobola, dan Santo Julianus de Meustier. Biografi yang pertama, Santo Ubaldus. Pendidikan masa kecil Ubaldus ditangani langsung oleh pamannya yang menjabat sebagai uskup. Ternyata pamannya berhasil menumbuhkan dalam dirinya benih panggilan hidup imamat. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia benar-benar menghayati panggilannya melalui karya dan hidup doanya. Karena kesucian hidupnya, Ubaldus kemudian ditugaskan oleh uskup untuk memulihkan tata tertib dewan para kanonik. Ubaldus bertapa dan banyak berdoa. Dengan doa dan tapa, ia bermaksud melibatkan Tuhan dalam tugas yang berat itu. Dia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah alat Tuhan. Ia berhasil dengan gemilang menangani tugas berat tersebut. Sekali peristiwa, ketika terjadi kekacauan di kota, Ubaldus dengan berani berdiri di antara dua pihak yang bertentangan tanpa memperdulikan ancaman pedang dan lemparan batu. Ubaldus meninggal dunia pada tahun 1160. Biografi yang kedua, Santo Yohanes Nepomuk. Yohanes Nepomuk lahir di Cekoslowakia. Ia belajar teologi dan hukum di Universitas Praha. Cita-cita menjadi imam ini sudah berkobar dalam hatinya sejak ia berusia muda. Hal ini pun sangat didukung oleh kedua orang tuanya karena mereka telah mempersembahkan Yohanes kepada Tuhan ketika Tuhan mengabulkan doa-doa mereka bagi kesembuhan Yohanes dari penyakit yang menimpanya. Dalam tugasnya sebagai seorang imam, Yohanes Nepomuk menjadi seorang pengkhotbah ulung. Ia berhasil mempertobatkan banyak orang dengan khotbah-khotbahnya. Yohanes Nepomuk dibunuh dan mayatnya ditenggelamkan di Sungai Moldau dalam keadaan terikat erat. Yohanes Nepomuk dinyatakan sebagai beato pada tahun 1721 dan kemudian pada 1729 dinyatakan sebagai santo. Kecuali itu, ia diangkat sebagai pelindung kota Bohemia, pelindung para pendosa, dan pelindung orang-orang yang terancam hanyut dalam sungai. Biografi yang ketiga, Santo Simon Stok. Simon Stok dikenal sebagai pemimpin biara-biara Karmelit. Dalam masa kepemimpinannya, ia melakukan banyak hal bagi perkembangan biara Karmelit. Simon mewajibkan para biarawannya terjun ke dalam masyarakat untuk mewartakan Injil dan melaksanakan berbagai karya pastoral. Tentang pengalaman Simon diberitakan pula bahwa Bunda Maria pernah menampakkan diri kepada dia di Aisford. Bunda Maria menyerahkan kepadanya sehelai skapulir berwarna coklat sambil berkata, "Skapulir ini akan menjadi keselamatan bagimu dan bagi semua biarawan Karmelit lainnya. Orang yang mati dalam kebiasaan berdoa dengan skapulir ini akan diselamatkan."
Biografi yang keempat, Santo Andreas Bobola Serikat Yesus. Andreas Bobola lahir dalam sebuah keluarga aristokrat di Polandia. Ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung yang menobatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran dan cara hidupnya. Andreas Bobola mempersatukan kembali gereja Polandia dan Lituania di bawah naungan Gereja Katolik Roma. Bangsa Slavia menghormatinya sebagai pelindung semua orang yang menderita penganiayaan karena kesetiaannya pada satu gereja universal. Andreas digelari Beato pada tahun 1853 dan kemudian dinyatakan sebagai santo pada tahun 1938. Biografi yang kelima, Santo Julianus de Moustiers. Julianus lahir di kota Redon, Prancis. Ia dikenal sebagai seorang imam biarawan di Keuskupan Vannes yang sangat besar pengabdiannya di dalam bidang pendidikan dan pembangunan bangsa. Julianus memberikan teladan hidup baik, penuh kebajikan dan kemiskinan. Julianus juga rendah hati dan hidup rohaninya sangat mendalam. Di tengah kesibukannya, Julianus senantiasa menyisihkan waktu untuk menyepi dalam keheningan doa bagi kekudusan dirinya dan bagi perkembangan gereja. Kekayaan pribadi Julianus dipergunakan untuk membangun gereja, untuk membangun rumah biara, dan untuk membangun rumah sakit di keuskupannya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku." Santo dan Santa adalah saksi Kristus, laskar Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka rajin berdoa, rajin bersyukur, rajin bermati raga, rajin bertobat. Mereka rendah hati dan selalu menolong siapa saja, terutama yang membutuhkan pertolongan, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku dari Santo dan Santa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.